Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2 subtema 3 tentang menyayangi tumbuhan. Tumbuhan mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan kita ya. Oleh sebab itu, kita harus merawat dan menyayanginya. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan tumbuhan? Kita harus merawatnya dengan sepenuh hati ya. Lalu bagaimana cara merawatnya? Ayo kita lihat petunjuk berikut ini. Nah, Cici dan kawan-kawan sedang menyiram bunga di taman belakang. Bagaimana sih cara merawat bunga-bunga itu? Perhatikan petunjuk dari Bu Guru ya. Yang pertama, siramlah setiap hari. Yang kedua, berilah pupuk agar lebih subur. Yang ketiga, beri pembatas supaya ada jarak untuk bermain, sehingga kita tidak merusak tanaman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perawatan bunga melati. Perhatikan petunjuk dari Bu Guru ya. Yang pertama, siapkan potnya dulu. Kemudian, siapkan pecahan batu bata atau pecahan genting. Susun di dasar pot seperti pada gambar ya. Petunjuk yang kedua. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Isi sampai sepertiga pot terisi. Petunjuk yang ketiga. Masukkanlah bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Media di sini adalah tanah yang masih menempel pada akar bunga melati ya. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru, yaitu pasir, tanah, dan pupuk kandang, serta pecahan batu bata. Petunjuk yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang lagi ke dalam pot. Sisakan 2 cm dari ujung pot bagian atas untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman berdiri dengan kokoh. Yang keempat, siram tanaman dengan air yang cukup. Yang terakhir, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang kamu inginkan. Nah, mudah kan perawatannya? Dengan membaca petunjuk, kita bisa melakukan langkah-langkah yang benar dan tepat ya. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan suatu hal dengan urut dan sistematis. Sekarang kita belajar tentang daun sirih. Selain bunga melati, kita juga bisa menanam tanaman yang merambat. Tanaman pohon sirih adalah contoh tanaman yang merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daunnya yang runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dengan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau yang khas. Siti dan teman-temannya mengukur panjang daun sirih. Namun sebelumnya mereka akan belajar tentang garis bilangan. Apa sih garis bilangan? Nah, begini penampakannya garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang berisi bilangan. Bilangan ini disusun secara teratur. Garis bilangan dimulai dari angka 0 ya. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Perhatikan, bilangannya ditulis secara urut ya. Yuk, bantu Siti menghitung panjang pohon sirih. Pada hari pertama, panjang daun sirih menunjukkan angka 2.
Pertama-tama kita gambar dulu garis bilangannya, kemudian tulis bilangannya di bawahnya. Kemudian arahkan tanda panah ke angka 2, seperti ini. Dari posisi 0 menjadi posisi 2 berpindah 2 satuan, sehingga kita dapat menuliskan dalam bentuk penjumlahan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Pada hari kedua, panjang daun sirih mencapai 3 cm dan hari berikutnya bertambah 2 cm. Sekarang kita gambar garis bilangannya dulu. Tulis bilangan di bawah dengan urut ya. Kita arahkan anak panah ke angka 3. Kemudian karena hari berikutnya bertambah 2, kita tambah anak panah ke angka 5. Berarti dapat kita tulis dalam bentuk penjumlahan menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Bagaimana? Mudah kan mengoperasikan garis bilangan? Nanti kita coba latihan soal ya. Sekarang kita belajar tentang motif. Setelah belajar garis bilangan, Siti membantu ibunya melipat baju batik. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik tersebut. Ada bermacam-macam motif, daun, dan bunga. Gambar motif ini disebut juga gambar dekoratif. Gambar dekoratif dengan motif tumbuhan di alam disebut juga motif flora. Selain itu, selain pada kain batik, motif flora sering kita jumpai pada kain songket, kain tenun, relief candi, dan ukiran wayang. Gambarnya seperti pada tampilannya, pasti anak-anak sering melihatnya. Sekarang kita belajar tentang hak dan kewajiban. Setiap orang pasti mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Di sini ada gambar Dayu dan keluarganya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari ini. Tiba-tiba Dayu teringat belum mengerjakan tugas hari ini. Tugas Dayu adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Antara hak dan kewajiban harus seimbang ya. Hak dan kewajiban setiap anggota tergantung dalam perannya dalam keluarga. Kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban seorang ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah loh, termasuk menyapu lantai, kemudian membantu ibu menyiram tanaman, atau mencuci piring, serta masih banyak lagi. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita sambung lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.